Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video saya ini, saya akan membagikan pengalaman saya seputar baja ringan. Semoga bermanfaat, oke? Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya banyak kita jumpai perabotan yang jika kita mampu membuatnya sendiri, kenapa harus beli? Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan pembuatan rak sepatu dengan mudah dan kuat. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kepada teman-teman semua agar jangan lupa untuk subscribe, like, komen untuk motivasi saya dalam membuat konten berikutnya. Tidak berlama-lama, mari kita simak pembuatan rak sepatu di channel Tukang Ian Baja Ringan. Oke teman-teman, pertama, hal yang perlu kita persiapkan adalah gambar dan pola dari rencana dan ide apa yang akan kita buat tentunya. Terus berikutnya kita persiapkan peralatan yang akan kita pergunakan. Di sini kita memerlukan mesin gerinda, mesin bor, meteran, dan lain-lain, paku ripet dan tang ripet tentunya. Kemudian kita persiapkan bahan baja ringan ukuran 1,5 cm kali 3 cm. Pertama kita akan membuat 4 buah tiang untuk rak sepatu tersebut dengan ukuran tinggi 58 cm. Ya. Setelah 4 buah tiang kita potong, kita ikat menggunakan bantuan karet gelang supaya tidak bergeser saat menggaris. Keuntungannya, dengan menggunakan bantuan karet gelang ini, hasil dari ukuran tinggi akan sama rata tentunya. Nih, 4 buah tiang dari rak sepatu teman-teman. Lalu kita membagi ketinggian antara rak 1, rak 2, dan rak 3. Kita bagi bagian sama luas tentunya. Ukuran rak sepatu yang kita buat ini tentunya harus disesuaikan dengan SNI standar ukuran yang ada di pasaran teman-teman. Untuk ketinggian kaki dari lantai ke rak pertama lebih kurang 5 cm. Untuk rak pertama dan rak kedua berukuran 24 cm. Rak kedua dan rak ketiga juga demikian berukuran 24 cm teman-teman. Kita lanjut kembali eksekusi. Kita rapikan sisi bawah dan atas jika belum ada yang sama rata tentunya. Oke, setelah kita ukur dan kita potong ketinggian dengan sama panjang, tentunya kita akan menandai keempat tiang tersebut supaya tidak tertukar saat proses pengerjaannya.
Misalnya tiang satu kita tandai dengan huruf A, B, C, dan D untuk tiang-tiang yang lainnya. Saya ingatkan untuk teman-teman dalam pengerjaan baja ringan ini untuk selalu menggunakan kacamata sebagai pelindung mata kita tentunya, agar supaya tidak terkena percikan dari serpihan baja itu sendiri. Dan saya sarankan juga untuk bagi para pemula menggunakan sarung tangan sebagai pelindung tangan kita tentunya, karena baja ringan ini sangat tajam dan bisa melukai kulit tangan kita tentunya. Setelah itu, kita menggunting dan membuat pola untuk penyanggah lantai bagian atas rak sepatu tersebut. Kita kerjakan dengan hati-hati dan teliti tentunya, teman-teman. Kita lipat menggunakan bantuan tang dan alat siku supaya hasilnya maksimal. Lihat pada gambar zoom yang saya buat, teman-teman. Sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman, di dalam pelaksanaan pengerjaan baja ringan ini kita harus berupaya dan mengupayakan untuk selalu menggunakan sarung tangan dan kacamata di saat kita memotong baja itu sendiri, dan selalu menggunakan sepatu selama proses pengerjaan itu juga, karena mengingat begitu banyaknya serpihan dan potongan baja yang berserakan di sekitar kita tentunya. Oke, setelah selesai kita membuat pola, langsung saja kita rapikan agar supaya tidak tajam hasil potongan itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat siku-siku segitiga sebanyak 8 buah. Di sini saya membuat sudut 45 derajat dengan panjang 2,5 cm. Ini sesuai selera ya. Sesuai selera dan keinginan teman-teman tentunya, akan dibuat seberapa panjangnya, 3 cm atau 4 cm. Ini fungsinya untuk mengikat lantai rak bagian bawah dan tengah dengan tiangnya, dan sebagai penyiku penyanggah memperkokoh dan menopang beban sepatu itu sendiri tentunya. Oke, kita bikin pola lalu kita potong sebanyak 8 buah, teman-teman. Kita gunting. Di sini bentuknya bisa seperti pola burung dari kertas, semacam itulah, teman-teman. Selanjutnya kita rapikan dengan mesin gerenda hasil
pemotongan pola segitiga tersebut teman-teman, agar tidak tajam. Lalu kita bor siku segitiga tersebut, kita bor terlebih dahulu ya teman-teman, supaya mempermudah saat pemasangan di tiangnya nanti. Satu persatu kita rapikan ke 8 buah siku segitiga tersebut dan kita lubangin menggunakan bor. Harus ekstra hati-hati dan teliti, dan tidak lupa menggunakan kacamata, sarung tangan, dan sepatu tentunya teman-teman. Ini dia hasilnya. Oke, saatnya merangkai siku segitiga tersebut pada tiang rak sepatu. Go! Kita bor, lalu kita paku ripet. Pada setiap tiang rak sepatu kita memerlukan 2 buah segitiga sikunya. Pemasakan segitiga siku pada tiang harus rata pada bagian dalam tiang rak sepatu tersebut, agar supaya tidak menonjol keluar nanti hasilnya teman-teman. Seperti itu. Lanjut kita pasang pada tiang berikutnya. Tiang berikutnya masih seperti semula teman-teman. Kita rapikan bagian sisi dalam dari tiang tersebut agar supaya lantai dari rak tersebut tidak menonjol keluar. Selesai. Langkah selanjutnya, kita akan membuat lantai dari rak sepatu sebanyak 3 buah teman-teman, dengan ukuran panjang 65 cm dan lebarnya 24 cm untuk lantai bagian atas. Oke, kita potong, kita bikin pola, kita buat sudut 45 derajat, lalu kita potong dan kita lipat. Setelah itu kita paku ripet. Untuk kelebaran dari lantai atas, lantai tengah dan bawah berbeda ya teman-teman. Jika lebar lantai atasnya 28 cm, maka untuk lantai kedua dan ketiganya 28 cm dikurang 3 cm dari ketebalan tiangnya, berarti 28 dikurang 3 menjadi 25 cm untuk lebar lantai rak sepatu bagian tengah dan bagian bawah teman-teman. Disesuaikan dengan pola dan ukuran teman-teman sendiri tentunya.
kita potong 45 derajat. Dengan hati-hati dan teliti tentunya. Jangan lupa menggunakan kacamata dan sarung tangan sebagai alat perlindungan diri. Oke, selesai. Saatnya kita merangkai dengan cara melipat. Di bagian yang rata kita masukkan pada bagian yang kita potong 45 derajat tentunya. Lalu kita cek dengan siku, kemudian kita paku ripet. Luas lantai rak sepatu bagian atas ini saya buat dengan ukuran 65 cm kali 28 untuk lebarnya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk merangkai. Kita tes dengan siku, kemudian kita paku ripet keempat sisi sudut lantai tersebut. Kemudian kita potong dua batang baja untuk penyangga tengahnya, teman-teman, dengan panjang sekitar 61,5 cm. Pada setiap lantai rak sepatu tersebut kita kasih 2 penyangganya. Itu sudah cukup, teman-teman. Pekerjaan pembuatan perabot rumah tangga ini juga kita bisa menjadikan sebagai tambahan sumber dana untuk kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tentunya, teman-teman, sebagai sampingan dari pemasukan uang untuk kita. Setelah kita potong baja ukuran 61,5 cm, kita buat pola seperti huruf Y supaya bisa mencangkam lantai dari lantai rak tersebut. Oke, kita rapikan kembali menggunakan mesin gerinda dan jangan lupa untuk menggunakan kacamata tentunya. Berikutnya kita rangkai, masukkan satu persatu ke lantai tersebut seperti ini, lalu kita paku ripet. Kita bagi sama
antara satu dengan yang lainnya. Di sini saya mendapatkan ukuran 4,5 cm. 4,5 cm. Lantai berikutnya. Kita rangkai kembali, lalu kita bor dan kemudian kita paku dengan paku ripet. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 sudah selesai. Kita lanjut untuk merangkainya, teman-teman. Sekali lagi kita rapikan hasil potongan-potongan kita agar supaya tidak tajam tentunya. Lanjut kita merangkai. Kita upayakan untuk merangkai lantai bagian atas dahulu. Kita selesaikan satu lantai terlebih dahulu. Untuk berikutnya, silakan teman-teman untuk menyimak video saya ini hingga selesai. Dan jangan lupa untuk like, share, komen di channel Kang Ian Bajaringan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kuningan sana kan. Wih, kuningan gila. Cak polop. Hancur ya. Mama. Sudah.